Terima kasih rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan wartawan. Rekan-rekan wartawan, selamat sore menjelang malam ya. Setelah kita melihat rekonstruksi sampai dengan selesai dari adegan 1 sampai adegan 22, kita melakukan konferensi pers, dan tentunya konferensi pers ini bersifat juga pemberitahuan kepada masyarakat, di mana saya didampingi oleh ayah kandung korban bersama Aditya dan rekan ya, rekan advokat dari Jakarta, bersama kakak kandung Pak Jack dan Ibu Nita sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Suri NTT, dan saya sendiri rekan-rekan Heri Bagio, juga kuasa dari keluarga. Untuk itu silakan rekan-rekan mau bertanya, tapi kami hanya bersifat informasi kepada masyarakat dan juga apa-apa yang memang menjadi harapan kita sebagai kuasa hukum dari keluarga. Saya kira untuk selanjutnya nanti rekan saya Mas Aditya untuk menyampaikan. Silakan Mas. Ya, ada pertanyaan? Kesimpulan rekon. Iya. Jadi kalau terkait dengan rekon, kita sudah sepakat dari pihak keluarga maupun tim kuasa hukum bahwa banyak sekali hal-hal yang masih kami rasa kurang untuk rekonstruksi tadi, yang mana seluruh kekurangan dari rekonstruksi ini yang kami rasa ada kejanggalan maupun masih tidak sesuai dengan fakta dan keterangan saksi yang ada, kita akan sampaikan melalui keterangan tertulis kami nanti kepada pihak Polda NTT. Begitu. Kekurangannya seperti apa, Pak? Tadi saya sudah sampaikan, jadi banyak fakta-fakta yang dilakukan pada saat rekonstruksi ini yang kami rasa tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang ada, jadi saling bertolak belakang. Dan tentu banyak adegan di rekonstruksi ini yang kami rasa masih kurang pendalamannya. Jadi seluruh nanti masukannya terkait teknis kita tidak bisa sampaikan di sini, akan kita sampaikan di Polda kepada penyidik langsung. Jadi karena hal itu bersifat sangat prinsip sekali, kami menghargai rekan-rekan ada di sini, tetapi terkait dengan masukan-masukan yang akan kami sampaikan, karena ini menyangkut proses penyidikan yang masih sedang berlangsung, kami tidak dapat sampaikan di sini. Tapi pada prinsipnya dari tim kuasa hukum maupun pihak keluarga bersepakat bahwa seluruh adegan yang sudah kita lakukan selama 2 hari ini masih belum cukup untuk membuka fakta terkait kasus pembunuhan Astrid dan Lael. Rencananya besok jam berapa, Pak, mau serahkan data tersebut? Mungkin nanti jam 10 ya, kita sudah ada ke Polda ya. Pertanyaan lain lagi terkait hasil otopsi. Jadi itu salah satu materi yang akan kita sampaikan ke pihak Polda, bahwa ada hal yang kami rasa tidak sesuai antara hasil otopsi dengan proses rekonstruksi yang sudah dilaksanakan. Nah, itu semua detailnya akan kita sampaikan ke pihak penyidik supaya lebih didalami. Pak kuasa hukum, apakah hanya satu peran tersangka atau ada tersangka lainnya yang dari hasil kesimpulan tadi? Kita tidak bisa terlalu dini, tapi harapan kami apapun yang nantinya sudah kita sampaikan, semua dari tim kuasa hukum maupun pihak keluarga pasti ingin perkara ini terang benderang, dan siapapun yang terlibat, kami harapkan pihak penyidik berani mengambil sikap untuk menentukan adakah tersangka baru atau tidak dalam perkara ini. Ya. Disangkakan dengan pasal 340, artinya ada perencanaan. Dari keseluruhan rangkaian rekonstruksi tersebut, adakah terlihat unsur-unsur tersebut? Tentu jelas, karena sama-sama kan Pak Heri dengan rekan Joani sudah mengikuti dari awal, termasuk kita yang semua ada di sini, tim kuasa hukum,
Jadi dikatakan 340 sudah terlihat pada saat mulai penjemputan, janjian bertemu, dan pada saat pasca eksekusi itu merupakan satu kesatuan yang kami meyakini bahwa disitulah ada unsur perencanaan. Apakah kematian Lael itu yang dalam rekonstruksi itu dilakukan oleh ibunya, apakah itu bagian dari perencanaan atau seperti apa? Oh tidak. Terkait hal itu secara prinsip kami nanti akan sampaikan ke pihak Polda. Kami bahwa menolak kematian Lael itu disebabkan oleh Astrid, karena kami banyak sekali fakta-fakta dan saksi yang bisa membuktikan bahwa almarhum Astrid ini sangat sayang terhadap anaknya. Jadi hal tersebut sangat amat tidak dimungkinkan. Ada pengakuan bahwa sampai saat ini keluarga maupun tim kuasa hukum ini belum mendapatkan. Ya, secara resmi kami belum dapatkan hasil otopsi sampai dengan hari ini. Mungkin bisa dijelaskan alasannya? Wah, silakan tanya ke penyidik. Karena seharusnya itu kan merupakan hak kami ya, selaku tim kuasa selaku keluarga. Jadi sampai dengan hari ini kita tidak diberikan. Silahkan kita tanya, rekan-rekan bisa tanyakan langsung kepada penyidik baik Polda maupun Polsek alasannya apa tidak memberikan kepada kami. Bapak mau bicara? Bapak mau Orang tua. Dengan hasil rekonstruksi tadi Bapak Tadi dengan antusiasme warga, kemudian tadi Bapak sempat menenangkan. menyampaikan di hati kepada semua orang, kemudian dengan melihat keseluruhan rangkaian ini, apa yang sekarang ada di dalam pikiran dan hati Bapak terkait seluruh proses hukum untuk keadilan bagi anak Astrid dan cucu lain. Baik. Yang pertama tentunya kami sebagai keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak polisi oleh karena pelaksanaan rekonstruksi hari ini sebagai hari yang terakhir, dia tetap berjalan dengan aman dan hasilnya tentu sebagai keluarga kami harapkan dengan adanya selesainya rekonstruksi ini tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada, tentunya kami harapkan agar bisa terungkapnya lagi pelaku-pelaku yang lain. Kalau memang ada dasar, tentunya polisi juga harus proaktif untuk bisa membukakan saksi pelaku-pelaku yang baru nanti maupun terkait dengan saksi-saksi mahkota itu tentunya kami percayakan pada pihak polisi. Saya kira untuk sementara saya sampai situ. Terima kasih. Pak Ade, mungkin ada hal yang kita terlewatkan. Dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan rekonstruksi tersebut, kita melihat bahwa tersangka sendiri sepertinya tidak leluasa melakukan aksinya. Apakah hal tersebut akan menjadi bagian dari catatan yang akan disampaikan atau apa? Ya, kalau kita sama-sama sudah saksikan bahwa selama proses rekonstruksi ini jelas sekali dari pelaku ini memang berada di bawah tekanan karena antusiasme dari warga Kota Kupang sangat luar biasa. Tetapi yang saya lihat bahwa pelaku cukup tenang dalam melakukan adegan rekonstruksi, jadi tidak dapat dikatakan pelaku ini kurang leluasa. Justru kita dari tim kuasa hukum agak sedikit bertanya-tanya bahwa ada apa ini, karena kita melihat sungguh tenang dan sama sekali tidak ada grogi dalam melaksanakan rekonstruksi. Pada saat tadi kegiatan mengangkat jenazah almarhum dari belakang mobil ke lubang itu, kelihatannya
apakah gerakan tersebut itu bisa dilakukan oleh si Randi? Ya, secara langsung sih kalau kita perhatikan seharusnya Randi pasti minta bantuan ya. Kalau kita lihat kondisi di lapangan dan lokasi, saya rasa sulit untuk dilakukan seorang diri. Jadi gerakan terakhir tadi pada saat penguburan kami rasa masih meragukan ya. Dalam artian kita lihat dari postur Randi sendiri dan juga postur korban, tentu hal yang menyulitkan, apalagi di tempat yang kita sama-sama ketahui tempatnya cukup tidak nyaman untuk menggali maupun menguburkan. Oh, teman ini baru datang. Apakah bisa bercerita lagi sih? Boleh. Cloning kamar aja, cloning aja. Kita Kita udah biasa loh. Cloning aja sudah dengan teman-teman. sedikit waktu menit. 1 menit saja mulai bicara. Bisa bercerita tentang keseluruhan rangkaian soal rekonstruksi yang sudah dilakukan 2 hari ini, mungkin tanggapan dari Bapak sebagai kuasa hukum kira-kira seperti yang mungkin terakhir ini. Jadi selama 2 hari rekonstruksi ini, pertama-tama kita sampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah menjaga keamanan dan kelancaran rekonstruksi. Tetapi kami dari tim kuasa hukum bersepakat, kita sudah menggarisbawahi ada beberapa hal dan poin penting yang kami rasa masih belum sesuai dengan fakta dan keterangan saksi yang ada. Jadi ke depan esok hari kita akan persiapkan surat tertulis kami kepada pihak penyidik dari Polda NTT. Ya, ini ada beberapa keberatan dari tim kuasa hukum yang akan kita sampaikan, yang mana kita mempunyai harapan dari keterangan tertulis nanti penyidik berani untuk menggali lebih jauh perkara ini dan juga lebih bisa untuk mengeksplorasi apakah benar ini pelaku tunggal atau ada keterlibatan pihak lain. Karena dari seluruh data yang kita punya, kami tidak bisa mendahului penyidik, tapi kami berkeyakinan bahwa pembunuhan berencana ini memiliki alur yang sangat baik, tentu tidak hanya dilakukan oleh seorang tersangka saja. Besar harapan kami dari pihak penyidik nanti mampu untuk mengembangkan perkara ini lebih jauh supaya terang dan jelas. Tentu apa yang disampaikan dilakukan dalam rekonstruksi ini kan bagian dari hasil penyidikan penyidik. Barangkali menurut kuasa hukum sendiri apa yang lebih menjadi hal yang janggal dalam rekonstruksi ini? Jadi baik, pertanyaannya bagus. Kami masih tetap berharap untuk ada kesesuaian antara hasil otopsi CDR, hasil daripada keterangan saksi, sehingga rekonstruksi itu betul-betul dia garis lurus dengan harapan kita semua tentunya. Nah, rekonstruksi itu merupakan akumulasi daripada bukti-bukti petunjuk, baik CDR, baik GPS, baik keterangan saksi. Kita kesampingan dulu pengakuan tersangka, karena pengakuan tersangka sudah ada. Nah, ini kita harus buat satu kesesuaian baru dilaksanakan rekonstruksi. Nah, harapan kami kuasa hukum dan keluarga ini betul-betul harus diluruskan, sehingga tadi rekan saya bilang ada yang belum, misalkan ini tidak sempurna. Memang kita tahu bahwa untuk menuju sebuah kesempurnaan itu memang harus dibutuhkan kerja keras. Nah, itulah yang kami harapkan kepada penyidik Polda NTT untuk lebih bekerja keras dalam membuka tabir kasus pembunuhan ini. Mungkin selama rekonstruksi ini dari pihak kuasa hukum sendiri melihat ada beberapa adegan ini di mana yang ada keganjalan. Begini, soalnya ada hal-hal yang sangat prinsip untuk nanti kita sampaikan ke penyidik. Makanya tadi saya bilang harus ada kesesuaian di dalam rekonstruksi itu dari hasil otopsi. Sedangkan kami sendiri
keluarga maupun penasihat hukum dari keluarga belum mengetahui hasil otopsi itu bagaimana. Nah itu yang kami butuh untuk transparansi supaya ada kesesuaian. Ini mari kita buat kesesuaian antara CDR, ya CDR dengan GPS dengan hasil otopsi, sehingga ini betul-betul rekonstruksi ini membuahkan hasil. Pada akhirnya itu bisa menjadi bahan untuk naik ke kejaksaan. Apakah ada bukti lain yang menguatkan bahwa sebenarnya kasus ini sebenarnya tidak seperti yang direkonstruksikan? Ya, kalau menurut saya, kalau memang tidak ada kesesuaian daripada harapan kami, tentu ada banyak kejanggalan di situ. Tapi kalau ini ada kesesuaian, CDR itu sebenarnya bukti petunjuk, GPS itu bukti petunjuk, saksi itu bukti. Oh, dia telah melihat, mendengar, merasakan adanya sebuah tindak pidana. Nah, ini petunjuk-petunjuk inilah untuk mendapatkan sebuah bukti bahwa benar pelaku ini bukan sendiri atau pelaku ini dengan beberapa orang. Gitu. Jadi yang direkonstruksikan ini adalah kesaksian pernyataan dari pelaku sendiri itu seperti itu kira-kira atau seperti apa? Ya. Paling banyak seperti itu. Dalam rekonstruksi memang itu ada patokan waktu dari GPS. It's okay. Juga disebutkan CDR. Tapi CDR, GPS, sidik jari dan hasil otopsi kalau tidak diselesaikan, bagaimana bisa kita mengurut dari rekonstruksi itu? Apa langkah selanjutnya kuasa hukum? Ya seperti rekan saya tadi sampaikan, kami akan menyampaikan lagi, koordinasi lagi dengan penyidik bahwa kami di dalam mengikuti sepanjang ada rekonstruksi ini ada kejanggalan-kejanggalan yang penyidik tolong untuk melihat ini. Kami akan bersurat. Tidak puas dengan rekonstruksi hari ini, 2 hari ini? Belum, karena ini memang tidak ada akumulasi daripada atau tidak ada kesesuaian. Menurut kami, karena kami belum adanya hasil otopsi itu. Ya. Pak Heri, Ya, rekonstruksi ini salah satu patokannya adalah koordinat. ya. Apakah koordinat itu juga tidak dicurigai menurut analisa kuasa hukum? Untuk Soal GPS, jalur dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam mengalihkan opini untuk menentukan titik-titik koordinat dalam proses rekonstruksi. baik teman-teman. Untuk titik koordinat, memang penyidik melihat dari GPS, melihat dari titik-titik di mana dan buat apa, selama berapa menit, betul. Dia melihat dari GPS. Tapi bagi kami, kalau tidak ada runut, sidik jari, ada kesesuaian dengan hasil otopsi, tidak ada kesesuaian dengan beberapa bukti petunjuk, kalau kita berpatokan pada GPS, kita tidak bisa mengetahui dia berbuat apa. Ini kan hanya petunjuk, titik koordinat, dia berhenti situ. Dia berhenti situ tuh melakukan apa? Nah, di dalam rumah situ ada siapa? Nah, yang menjadi pertanyaan, orang dekat atau di dalam komunikasi tersangka, apa yang sudah didapat sebagai bukti petunjuk? Saya kira itu. Gitu ya, Pak Adit ya. Ada lagi? Cukup Pak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kawan-kawan. Ya, demikian sidang langsung. Kolaborasi yang